warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani dengan nomor NIM 12210521529. Saya dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Pak Bilhaki Putra MAG. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Bilhaki Putra yang telah memberi motivasi kepada kami, menasihati kami, dan semoga apapun yang Bapak sampaikan kepada kami dapat bermanfaat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh, yaitu pusat studi Islam di Asia Tenggara abad ke-17 dan jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu Pusat Studi Keislaman Aceh. Kesultanan Aceh dikenal menjadi pusat studi keislaman atau Center for Islamic Studies di kawasan Asia Tenggara. Prestasi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi karena telah dicapai melalui berbagai bentuk kerja keras dari berbagai pihak yang dipadukan dengan tradisi pengetahuan dan keilmuan di bidang pembelajaran yang panjang serta berkesinambungan. Maka, pusat studi keislaman di Aceh dapat mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa tersebut, ibu kota Kesultanan Aceh, Kutaraja atau Banda Aceh, merupakan salah satu kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, kemajuan telah diperoleh oleh Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kesultanan Aceh juga dikenal sebagai daerah yang merupakan salah satu pusat perdagangan muslim dan tempat berkumpulnya para pemikir atau kaum cendekiawan dan ulama-ulama. Baiklah, selanjutnya kejayaan Islam di Aceh pada abad ke-17. Aceh menjadi pusat perkembangan sebuah kerajaan maritim yang perkasa, yang sangat islami dan mandiri dalam perdagangan. Kesultanan ini juga punya hubungan internasional yang luas jangkauannya. Sejauh menyangkut hubungan dengan Timur Tengah, tidak ada negara-negara lain di Nusantara yang mempunyai hubungan politik dan diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan-kerajaan Islam di Mughal, Persia, dan Turki Utsmani kecuali Aceh. Di zaman ini terutama, ulama-ulama besar Aceh menghasilkan karya-karya besar yang mondial yang selanjutnya mempengaruhi pemikiran Islam di seluruh Nusantara. Saat itu terdapat jumlah karya-karya keagamaan yang mencolok menurut standar Melayu yang dihasilkan di bawah penguasaannya. Baiklah, selanjutnya jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan akumulasi dari hubungan yang terjalin selama berabad-abad sebelumnya. Beberapa faktor yang penting menjadi latar belakangnya yaitu yang pertama, jalur perdagangan dan penyebaran Islam awal, yaitu pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua, kebutuhan akan ilmu yang lebih mendalam, yaitu pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Yang ketiga, ketersediaan ulama dan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah. Yang keempat, dukungan dari para penguasa Nusantara. Jaringan ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tapi juga pada pertukaran ide, diskusi keagamaan, dan bahkan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Baiklah, selanjutnya jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18. Jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18 merupakan jaringan intelektual yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nusantara. Jaringan ini membantu menyebarkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, membentuk identitas Islam, dan melawan kolonialisme Eropa. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18 bukanlah entitas yang terdiri sendiri. Ini merupakan kelanjutan perluasan dari jaringan yang dibangun pada abad ke-17. Kesimpulannya, Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran penting dalam pengembangan studi Islam di Asia Tenggara pada abad ke-17. Dukungan dari para sultan,
kualitas pendidikan, dan keberagaman ulama menjadikan Aceh sebagai pusat studi Islam yang dikenal di seluruh Asia Tenggara. Jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 didorong oleh berbagai faktor, termasuk permintaan akan ilmu pengetahuan Islam, ketersediaan ulama di Timur Tengah, dukungan dari para penguasa, jalur perdagangan dan diplomasi, dan faktor-faktor lainnya. Jaringan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, dan membentuk identitas Islam di Nusantara. Jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18 merupakan kelanjutan dari jaringan yang berbentuk sebelumnya. Jaringan ini mengalami perkembangan dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nusantara. Baiklah, mungkin hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.